Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir sebagai media informasi, mengupas data menjadi fakta, menyajikan ulasan-ulasan terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu dan tentu akan menghebohkan. Dan kali ini kami akan mengulas tentang peta politik Pilkada Provinsi Kepri tahun 2024. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan ulasan-ulasan menarik. Dinamika politik pada tingkat nasional semakin menghangat. Publik tidak begitu memperhatikan bagaimana partai-partai politik merekrut kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon legislatif pada tingkat nasional, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten dan kota, juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Mata publik sedang fokus untuk memperhatikan siapa putra dan putri terbaik bangsa ini yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Dan sudah semakin mengkerucut 3 anak bangsa terbaik yang selalu menduduki ranking teratas 3 besar pada setiap survei lembaga survei kredibel, masing-masing Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. Dan dinamika pernak-pernik pencapresan ketiga tokoh terbaik ini akan selalu asik untuk disimak, apalagi jika digoreng oleh pengamat politik yang bisanya cuman mengamati tapi tidak sanggup untuk berpartisipasi. Lalu bagaimana suhu politik di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau? Abstraksi untuk menuju pemilihan kepala daerah sebetulnya sudah cukup tajam, tetapi semua tokoh politik dan tokoh masyarakat yang berpotensi menjadi calon kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau kelihatannya masih malu-malu kucing. Gelagatnya mau dan berhasrat untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, juga calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wali kota, calon wakil wali kota. Tetapi coba untuk menahan diri supaya kantong tidak tergerus sebelum waktunya tiba. Hal ini pun karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden tahun 2024 dilakukan terlebih dahulu atau di bulan Februari tahun 2024, dan pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2024. Lalu bagaimana kita mengamati kekuatan peta politik dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024? Dan siapa saja tokoh politik dan tokoh masyarakat yang berpotensi menjadi bakal calon ataupun calon kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pilkada tahun 2024 nanti? Jika kita mengamati kekuatan partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau, jawabannya harus menunggu hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan legislatif bulan Februari tahun 2024 nanti. Tetapi fenomena partai-partai ranking 4 besar hasil pemilihan legislatif tahun 2019 seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB masih tetap akan tangguh untuk mengusung kader terbaik dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau nanti. Bagi partai-partai di bawah ranking 4 sepertinya harus bekerja keras untuk mempertahankan eksistensinya di atas panggung politik, kalau tidak terancam menjadi partai gurem.
Hasil simulasi wawancara Matriks Demokrasi Indonesia dengan 50 responden yang memiliki kartu tanda penduduk Provinsi Kepulauan Riau atau sudah berusia 18 tahun dan tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, pendidikan terendah SMA, dengan pertanyaan, menurut pendapat Anda, siapa yang akan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam Pilkada tahun 2024 nanti? Dari simulasi ini ditemukan bahwa 48 responden sudah tahu yang akan menjadi calon gubernur adalah Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau sekarang, dan Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam sekarang. 2 responden mengatakan tidak tahu. Sedangkan untuk calon wakil gubernur, 15 responden menjawab tidak tahu. 20 responden mengemukakan nama H. Anwar Rafiq, Bupati Karimun, dan Suryo Respationo berpotensi menjadi calon wakil gubernur. 10 responden menyebutkan nama Ria Saptarika, Suryani SE, Husrin Hud, Ismet Abdullah juga berpotensi menjadi calon wakil gubernur, dan 5 responden menyebutkan nama Abdul Haris, Bupati Kabupaten Anambas, Ahmad Maruf Maulana, Ketua Kadin Provinsi Kepri, dan Wali Kota Tanjung Pinang Hajar Rahma. Untuk menjadi catatan, Matriks Demokrasi Indonesia sebagai pelaksana simulasi tidak menuliskan nama-nama para tokoh atau politikus kepada responden, tetapi nama-nama itu muncul dari responden sendiri untuk menunjukkan bahwa kefiguran yang disebutkan responden sudah cukup dikenal oleh publik atau masyarakat Provinsi Kepri. Dari hasil simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa sangat berpotensi akan head to head pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Tokoh Ansar Ahmad melawan Haji Muhammad Rudi. Lalu bagaimana dukungan politik nasional maupun dukungan politik tingkat daerah atas kedua figur ini? Harus digarisbawahi, gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Oleh karenanya, secara politik, seorang calon gubernur yang tangguh adalah bakal calon gubernur yang memperoleh dukungan besar dari pemerintah pusat. Tentang hal ini, harus diakui, figur Ansar Ahmad adalah tokoh politik piawai di Provinsi Kepulauan Riau. Ansar Ahmad dalam peta politik lebih dikenal oleh tokoh-tokoh politik nasional daripada Haji Muhammad Rudi yang baru terjun ke dunia politik beberapa tahun ini. Apalagi dengan kekuatan Partai Golkar yang kelihatannya semakin solid, terkonsolidasi, berkapabilitas, berintegritas, serta sangat harmonis dengan pemerintahan Joko Widodo. Sangat dipastikan kader-kader Partai Golkar akan diprioritaskan untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada tahun 2024 nanti. Haji Muhammad Rudi dalam posisi sebagai Ketua Umum DPW Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau kelihatannya harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan politik nasional. Hal ini karena dinamika politik yang terjadi dengan Partai Nasdem tingkat nasional mau atau tidak mau sangat-sangat berimbas dengan perolehan suara dalam pemilihan legislatif tahun 2024 sekaligus penyertaan kader-kader Partai Nasdem dalam Pilkada tahun 2024. Apalagi ketika beberapa lembaga survei telah mempublikasikan hasil surveinya pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem dalam pemilihan presiden tahun 2024. Elektoral Partai Nasdem semakin menikung turun dan banyak kader-kader Partai Nasdem yang tidak setuju dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem memilih mengundurkan diri dari partai politik yang baru berusia 11 tahun itu. Apalagi kepentingan pemerintah pusat sangat besar dengan Pulau Batam. Setidak-tidaknya
Karena seorang gubernur Kepulauan Riau harus memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat dan tidak ada dusta di antara satu dengan yang lainnya, atau tidak ada udang di balik bakwan dan tidak ada bakso di balik tekwan. Ingat, dukungan politik tidak sama dengan dukungan elektoral. Dukungan politik adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat, cukup dirasakan, dan sangat mempengaruhi dalam lingkaran jabatan politik. Lalu bagaimana peta potensi dukungan masyarakat terhadap figur Haji Ansar Ahmad dan Haji Muhammad Rudi? Belajar dari hasil pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tahun 2014, tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau, bahwa masyarakat atau pemilih semakin sadar akan haknya. Politik uang atau money politik dan politik pragmatis akan tetap ada, tetapi masih dalam tatanan operasional pemenangan, karena tidak ada makan siang gratis untuk merebut jabatan politik. Tetapi dinamika politik yang berkembang di Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu sedang menuju ke arah politik realistis yang berbasis kinerja. Artinya, masyarakat sudah meletakkan standar penilaian atas seorang figur terhadap pencapaian atau kinerja, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat untuk masyarakat Provinsi Kepri. Jika kita menilai Haji Ansar Ahmad dan Haji Muhammad Rudi berbasis kinerja atau rekam jejak, apa saja yang sudah dikerjakan tokoh-tokoh ini untuk rakyat Kepri, maka Haji Muhammad Rudi sangat berpotensi mendapatkan dukungan lebih dari rakyat Kepulauan Riau daripada Haji Ansar Ahmad. Hal ini karena publik tidak melihat adanya terobosan atau kinerja cemerlang dari Gubernur Ansar Ahmad untuk membangun Provinsi Kepri selama 3 tahun kepemimpinannya ini. Semua janji-janji politik Ansar Ahmad pada waktu kampanye hanya tinggal kenangan, sebentar lagi akan hilang begitu saja. Mulai dari janji motor untuk RT RW, jembatan Batam Bintan, peningkatan pendapatan daerah dari Labu Jangkar, semuanya telah menjadi cerita omong kosong yang sulit untuk ditepati lagi, dan tinggal rakyat menghukumnya dalam pilkada tahun 2024 nanti. Hal ini sangat berbeda dengan pencapaian yang telah ditoreh oleh Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam. Wajah Kota Batam yang telah berubah 1000% dari kota tradisional dengan jalan sempit, banyak tempat kumuh di dalam kota, tidak ada sarana fasilitas umum, penataan jalan yang kampungan, fasilitas dan sarana usaha kecil dan menengah tidak ada. Kini Haji Muhammad Rudi telah menjadikan Batam menjadi kota modern, fasilitas jalan yang lebar, penataan kota yang asri, tempat-tempat kumuh telah dijadikan taman permainan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari fasilitas publik, pengembangan pasar-pasar rakyat di mana-mana dengan tujuan membangkitkan usaha kecil dan menengah supaya tumbuh dan bersaing dengan industri besar di Pulau Batam sebagai kota modern. Sehingga dapat disimpulkan, jika pemilihan kepala daerah berbasis sudut pandang penilaian kinerja, akan sangat dipastikan Haji Muhammad Rudi akan memenangkan pilkada tahun 2024 nanti. Apalagi secara demografi, Kota Batam adalah basis pemilih terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi harus digarisbawahi, kemenangan seorang calon gubernur pada pilkada di Kepulauan Riau sangat ditentukan siapa wakil gubernur yang mendampinginya. Hal ini karena letak geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan. Popularitas seorang figur pada satu kabupaten belum tentu dapat diterima oleh kabupaten lain. Lalu bagaimana kita mensimulasikan pasangan wakil gubernur yang cocok mendampingi Ansar Ahmad atau Haji Muhammad Rudi? Serta plus minusnya, kita ikuti ulasan M2TV selanjutnya.